subjek dari studi mikroorganisme. Nah, bagaimana mikroba di dalam hidup kita? Jadi sebagian besar mikroba itu justru berdampak positif. Nah, dia bisa menjaga keseimbangan organisme, kimia lingkungan, ada sintesa produk kimia, bisa industri kimia dan makanan. Sampai jam berolas. Kenapa? Masuk ya sampai jam 3 biasanya. Ya, jadi sebagian berdampak positif, tetapi sebagian kecil berdampak negatif. Contohnya adalah bahkan bisa menyebabkan penyakit, bisa dari pencemaran makanan, dan perlu dipahami agar dapat mengetahui karakter penyebab masalah, itu dapat menentukan langkah pencegahan dan pengendaliannya. Jadi kita harus tahu mikroba mana saja yang bisa menyebabkan penyakit, bagaimana penularannya, karakternya bagaimana, sehingga kita bisa menentukan langkah untuk pencegahan dan pengendalian apabila timbul penyakit. Seperti itu. Next, Bu. Nah, ini sebelumnya, Bu, sebelumnya. Nah, jadi enggak lagi next. Apa slide? Ya, oke. Jadi mikroba itu ada beberapa ya. Jadi ada bakteri, arthropoda, cacing, protozoo, jadi macam-macam. Nah, ini adalah agen penyebab infeksi ya. Jadi macam-macam. Nah, sebelumnya ada sejarah penemuan mikrobiologi agar kita tahu bahwasanya pada tahun 1850 dan 1855 itu ditemukan namanya Bacillus anthrax. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit anthrax. Pada tahun 1874 oleh Hansen ada Mycobacterium leprae. Terus Neisser dan Bang. Ibu sebelumnya, mohon maaf. Nah, ada Neisseria gueo ya, ini bisa menyebabkan penyakit gonore ya, bisa ditularkan, itu biasanya penyakit seksual ya. Terus Charles Leveran, ini ada Plasmodium malaria, itu juga menemukan. Terus sampai dengan Clostridium tetani, ini ditemukan pada tahun ini 1889 dan 84. Ini ada penemuan terkait dengan Clostridium tetani yang bisa menyebabkan penyakit tetanus. Ya, next, Bu. Next. Nah, kita menginjak ke parasitologi. Jadi parasitologi adalah suatu ilmu cabang biologi yang mempelajari tentang semua organisme parasit. Nah, ini lebih spesifik lagi ya, tetapi dengan adanya kemajuan ilmu, parasitologi ini terbatas hanya mempelajari organisme parasit. Ya, bisa tergolong hewan, contohnya seperti ini. Nah, ada yang namanya parasitologi medik, di mana ini lapangan studinya lebih luas. Ini membahas parasit yang menginfeksi manusia. Jadi ini lebih ke host ya. Jadi bagaimana parasit ini bisa menyebabkan penyakit, bisa menularkan sakit. Nah, tentunya ini juga bagaimana sih respon host atau manusia itu sendiri terkait dengan parasit ini. Nah, ini juga bisa membahas berbagai metode, mulai dari diagnosis, terapi, pencegahan, serta pengendaliannya. Sedangkan parasit sendiri itu adalah organisme yang hidup pada atau di dalam organisme lain. Jadi istilahnya itu dia numpang ya. Jadi numpang, parasit itu menumpang ke apakah itu manusia, apakah itu hewan yang ditumpangi. Dia mengambil makanannya juga dari itu. Ya. Contohnya bisa Plasmodium, ini penyebab malaria, ada Entamoeba ya,
yang bisa menyebabkan infeksi saluran cerna atau organisme multiseluler ya seperti cacing dan sebagainya. Next Bu. Next. Nah, ini seperti yang saya jelaskan kemarin bahwasanya di dalam tubuh itu ada yang namanya flora normal. Ya, jadi ini flora normal itu ya memang tidak berbahaya, tetapi ini bisa menimbulkan penyakit apabila pada kondisi tubuh seseorang itu menurun daya tahan tubuhnya. Sehingga flora normal ini yang dia bermanfaat ya, jadi malah menjadi penyakit ya kalau terjadi penurunan daya tahan tubuh. Ya. Sedangkan penyakit infeksi sendiri itu adalah patogen yang menginfeksi host. Host ini dalam arti adalah manusianya ya. Jadi dia itu istilahnya agen penyebab infeksi masuknya itu di host atau di manusianya yang rentan. Jadi patogen ini karena dia rentan, dia ada penurunan daya tahan tubuh sehingga bisa menginvasi. Nah, patogen ini menjalani minimal 1 daur hidupnya di dalam tubuh host, jadi sampai 1 siklus, sehingga sampai timbul penyakit itu dia daur hidupnya tuh 1 siklus gitu ya. Dan peningkatan dengan kita melakukan peningkatan sanitasi, kita bisa mengontrol vektor atau hama ya, dilakukan vaksinasi, ini bisa menurunkan angka infeksi. Jadi ini agen penyebab infeksi bisa ditekan, bisa diputus dengan ini ya. Dengan pengontrolan sanitasi, bisa mengontrol vektor, vaksinasi itu bisa. Ya, tetapi ini belum kadang dengan ini pun ternyata dia tidak bisa nol, tetapi bisa menurunkan infeksi. Untuk menghilangkan penyakit itu belum, karena ini juga dipengaruhi dengan kondisi seseorang. Apabila kondisi seseorang itu daya tahan tubuhnya lagi drop, dia bisa menginvasi lagi seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya biofilm. Biofilm itu mikroorganisme hidup sebagai sel tunggal yang bergerak bebas dalam cairan atau menempel satu sama lain. Ini namanya biofilm. Ya, jadi seperti kalau misalkan di luka itu kelihatan ya biofilmnya, luka-luka baru biasanya itu terlihat ya. Jadi kompleks agregat mikroba itu sama dengan biofilm, misalnya ada di plak gigi, bakteri pada kateter jantung. Nah, ini apa ya? Jadi kalau misalkan ada pemasangan alat dalam tubuh yang memang dia merupakan benda asing dan dia terlalu lama, apalagi tidak dilakukan treatment, nah biasanya ini timbul biofilm di sana, jadi nempel seperti itu ya. Terus ada yang namanya emerging infectious disease. Jadi penyakit baru atau berubah yang meningkat dan berpotensi meningkat. Ya, jadi emerging. Jadi ini penyakit baru, ditemukan baru akibat dari evolusi mikroorganisme atau resisten antimikroba. Nah, bisa juga karena evolusi dari mikroorganisme itu, jadi dia istilahnya beraplikasi, jadi dia berubah gitu ya, semakin lebih hampir sama spesiesnya, tetapi dia lebih itu ya, terjadi evolusi. Atau bisa karena resistensi antimikroba, jadi karena terlalu sering pemakaian antibiotik yang memang tidak sesuai dengan hasil kultur, semuanya masuk, sehingga ada resistensi antimikroba. Ini bisa menyebabkan emerging, misalnya avian influx, HIV termasuk COVID-19, ini termasuk penyakit emerging. Ya, jadi nanti ada yang namanya re-emerging. Jadi itu penyakit yang dulunya itu emerging, jadi dia penyakit baru, terus dilakukan penuntasan seperti dilakukan vaksinasi gitu ya. Nah, tetapi pada saat dilakukan vaksinasi atau penuntasan massal, dia
hilang, dia tidak ada kasus, tetapi di kemudian hari dia ada lagi kasus seperti itu. Nah, itu namanya re-emerging. Jadi contohnya itu seperti kasus difteri, terus termasuk tetanus, itu masuk golongan-golongan penyakit yang dinamakan re-emerging, di mana sebelumnya dulu itu pernah menjadi outbreak, pernah menjadi wabah, tetapi sudah dilakukan penuntasan dengan vaksinasi, sudah tidak ada, tetapi kadang masih timbul kembali, seperti itu ya. Kita bulan apa kemarin pernah ada outbreak difteri, ya, makanya juga dilakukan vaksinasi yang terkait dengan kontak secara massal, vaksinasi difteri, seperti itu ya. Lanjut Bu. Next Bu. Nah, ini adalah contoh jenis bentuk dari kuman ya. Ada Streptococcus, Escherichia coli dan sebagainya. Jadi ini kita masuk ke siklus hidup dan kembang biak dari mikroorganisme. Sebelumnya kita harus tahu bagaimana habitat dari mikroorganisme, mikroba. Kalau misalkan di udara, ada di permukaan tanah sampai dengan atmosfer tertinggi itu ada ternyata ya. Di air dia bisa di sungai, di sawah, di kolam, bahkan di laut dan dasar laut pun itu juga ada. Kalau di tanah ada loh ternyata 50 juta bakteri di tanah, itu berbagai macam, itu juga ada termasuk di tubuh manusia. Bisa timbul di permukaan kulit, di rambut, rongga mulut, saluran cerna, saluran nafas, itu ada. Bagaimana mikroorganisme ini bisa berkembang biak dan meneruskan siklusnya ada di habitatnya seperti ini. Ya. Next, Bu. Next. Nah, selain kita multi habitat, di dalam kehidupan mikroba dan manusia ternyata itu ada loh hubungan yang saling menguntungkan dan saling merugikan. Nah, ini adalah simbiosis mikroba dan manusia. Jadi ada yang namanya komensal, di mana flora normal di permukaan kulit seperti Staphylococcus ya. Jadi ini bagus, jadi baik istilahnya berguna, di mana ini juga salah satu untuk menangkal dari patogen yang masuk ya. Tetapi apabila dia tubuhnya itu rentan, maka justru ini tidak bisa menangkal lagi dan bisa timbul sakit. Nah, ini ada yang namanya mutualisme atau mutualis. Jadi di mana flora usus itu membentuk vitamin K dan vitamin B. Ini contohnya adalah Escherichia coli, di mana ini saling menguntungkan. Jadi baik itu Escherichia coli-nya dengan dia membentuk vitamin K dan vitamin B bagi tubuh, ini juga menguntungkan bagi manusianya dan juga menguntungkan bagi Escherichia coli-nya. Itu jadi saling menguntungkan. Itu namanya simbiosis mutualisme. Ada yang parasit ya. Jadi parasit itu namanya, parasit itu kan numpang ya. Jadi ini contohnya ada di flora normal yang ada di usus. Namun parasit di ginjal di saluran kemih ini ya, contohnya ini adalah dia numpang mengambil makannya itu dari ini. Nah, ternyata banyak organisme termasuk bakteri, siklus hidupnya itu selesai dalam satu generasi, di mana satu generasi itu dimulai dari pembelahan individu, dia tumbuh sampai dengan jatuh temponya dia, jadi sampai dengan batas maksimal bisa menjadi terus dua individu baru sehingga bisa menyelesaikan satu siklus. Nah, ini mulai dari dia pembelahan sampai dengan dia istilahnya menjadi baru lagi. Nah, itu namanya satu siklus. Nah, dimulai dari peleburan sel jantan dan sel betina atau yang disebut gamet tumbuh sampai dengan jatuh tempo.
ya sampai dengan dia batas maksimal, dia bisa berproduksi, menghasilkan gamet lagi atau menghasilkan sel lagi, dan di mana titik siklus ini dimulai lagi. Jadi seperti itu ya, seperti apa ya istilahnya, mulai dari kecil dia terus anak-anak, dewasa dia berkembang biak, bereproduksi, terus dari produksi ada lagi. Nah, itu seperti itu terus jadi siklusnya ya. Bakteri bereproduksi dengan cara aseksual ataupun seksual, di mana aseksual ini adanya pembelahan sel biner yang melintang, dan kalau seksual ini adanya transformasi, transduksi, dan konjugasi ya. Jadi ini perlu adanya sel jantan betina, kalau ini dengan pembelahan. Jadi dia selnya itu membelah diri. Seperti itu ya. Next, Bu. Next. Nah, ini adalah reproduksi mikroorganismenya. Bagaimana perkembangan mikroorganisme dengan aseksual ya. Seperti tadi sekilas, jadi terjadi dengan pembelahan biner, satu sel induk membelah menjadi dua, seperti itu ya. Kemudian masing-masing sel ini membentuk dua sel anak lagi dan seterusnya. Jadi seperti itu, dia membelah diri dari satu belah menjadi dua, dua nanti membelah lagi, dan seterusnya dia akan memperbanyak. Nah, tipe lain cara perkembangan aseksual di samping pembelahan itu bisa juga terjadi pembelahan ganda atau dengan perkuncupan. Jadi tidak hanya dia dari dua membelah diri, satu membelah diri menjadi dua, terus dari dua ini nanti membelah diri lagi dan seterusnya. Tetapi bisa juga ini pembelahnya itu ada ganda, ya. Reproduksi bakteri terjadi secara pembelahan biner ini dengan aseksual. Tetapi bagaimana dengan seksual, yaitu bisa terjadi pada jamur atau mikroba lain, serta secara terbatas terjadi pada bakteri yang dapat terjadi secara oogami, di mana bila sel betina itu berbentuk telur, ya, anisogami, atau bila sel betina itu lebih besar dari sel jantan, atau isogami, bila sel jantan dan sel betina itu mempunyai bentuk yang sama. Nah, ini kalau seksual itu ya, jadi ada jantan dan betina. Nah, ini apakah nanti dia keluarnya berbentuk telur, atau sebelum dia bisa menjadi mikroba ada telurnya dulu, atau bisa langsung dia keluar itu menjadi sel, atau istilahnya tidak dalam bentuk telur, seperti itu ya. Lanjut, Bu. Next. Nah, ini adalah reproduksi virus ya, dimulai dari tahap perlekatan. Jadi ini bisa dilihat di gambar. Jadi tahap 1 mulai tahap perlekatan, di mana ini melekat pada satu bakteri. Ini gambarnya. Lalu ada tahap penetrasi. Nah, ini di mana fase dimasukkannya ke dalam sel inang. Ini ada fase penetrasi. Jadi mulai dari perlekatan, mulai terus penetrasi. Nah, di sana setelah itu ada DNA disisipkan pada kromosom sel bakteri seperti ini. Nah, setelah itu kromosom yang telah disisipi ini mengadakan replikasi. Ini adalah reproduksi virus ya. Jadi virus ini dia biasanya aseksual ya, dengan pembelah diri ya, terus menerus, dan ada pembelahan sel. Nah, pada kasus yang jarang terjadi, protes dapat menyebabkan misalkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus siklus litiknya. Ini adalah sekilas tentang reproduksi virus. Terus bagaimana dengan reproduksi yang lain? Ibu bisa di next, Bu.
Nah, ini untuk bakteri. Ya, untuk bakteri. Jadi kalau tadi itu hampir-hampir sama ya. Jadi ini yang terjadi dengan aseksual, yaitu dengan pembelahan, di mana dimulai dari adanya replikasi DNA dan elongasi. Jadi ini ya ada bagian-bagian, ada membran plasma, ada dinding sel yang paling sini nih ya. Nah, DNA-nya ini ada di intinya. Nah, yang kedua terjadi dinding sel dan membran plasma mulai membelah. Nah, dari ini ada pembelahan, jadi membran plasma dan dinding sel terjadi pembelahan. Nah, jadi pembelahannya tidak langsung di DNA, jadi mulai dinding plasma sampai dinding sel membelah dulu. Nah, setum terbentuk dan DNA terpisah. Nah, dengan pembelahan ini akhirnya terpisah dari DNA-nya. Nah, sel terpisah menjadi dua, jadi menjadi dua. Nah, seperti inilah cara-cara bagaimana reproduksi. Ini kalau dia aseksual, ya. Lanjut, Bu. Next. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Jadi mikroba itu ternyata juga butuh ini, ya. Ada nutrisinya, bagaimana tersedianya air enggak di dalam lingkungan dia, habitatnya itu, ya. Ada pH-nya, suhunya bagaimana. Jadi ada memang yang biasanya suhu lembab, suhu dingin, itu mikroba itu apa ya, dia nyaman dengan suhu seperti itu. Tapi biasanya dengan suhu panas itu dia tidak bisa melakukan reproduksi, ya, tidak bisa melakukan reproduksi dengan suhu panas. Biasanya lembab, dingin, nah itu dia bisa, ya. Tersedianya oksigen juga, dan bagaimana kondisi komponen antimikroba itu sendiri. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Nah, bakteri dapat tumbuh dan berkembang biak dengan cepat bila dalam keadaan yang menguntungkan, termasuk salah satunya ini. Ya, jadi faktornya ini mendukung, dan pertumbuhan bakteri dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu ada fase adaptasi, mulai dia adaptasi dengan lingkungannya, dengan habitatnya, terus dia melakukan pertumbuhan, ya, ada fase stasioner dan kematian. Nah, ini adalah mulai dia tumbuh sampai dia berkembang lagi, berkembang biak sampai dengan kematiannya. Ya, hampir sama nih namanya siklus hidup gitu ya. Next, Bu. Next. Nah, terus bagaimana cara penularan mikroorganisme itu sendiri? Nah, kita tahu kemarin juga sudah kita jelaskan ya, penularannya bisa dengan kontak, apakah itu kontak langsung ataupun kontak tidak langsung. Di mana kontak langsung itu bisa kontak langsung dengan orang terinfeksi mikroorganisme penyebab. Jadi apabila misal itu penularannya lewat kontak, dengan bersalaman, dengan bersentuhan, ya, itu bisa apabila orang itu ada organisme penyebab infeksi, dia kontak dengan orang sehat, bisa lah orang sehat itu terkena. Atau misalkan dari orang yang terinfeksi dari ibu ke bayi. Nah, contoh dari ibu ke bayi, misalkan pada apa itu HIV, nah itu ya. Jadi ibu yang memberikan ASI-nya, nah itu ya, dari hewan ke manusia bisa ini misalkan kita itu apa ya, kucing yang memang dia terinfeksi ada tokso, nah itu bisa juga karena hewan ke manusia, salah satunya seperti itu. Nah, bisa juga kontak tidak langsung, nah seperti ini ya, kita tahu bagaimana COVID-19 ini. Jadi kan dia penularannya ada kontak droplet ya. Nah, kontaknya bisa langsung dan tidak langsung. Nah, tidak langsungnya bagaimana? Jadi misalkan ada nuklei atau droplet yang keluar dan dia menempel
di permukaan, apakah itu di benda atau di mebeler atau di benda-benda yang lain, tetapi tanpa sengaja nanti manusia itu memegang benda-benda yang tertulari droplet tadi. Jadi maksudnya terjatuhi. Jadi droplet itu tadi jatuh ke permukaan. Nah, permukaannya itu tanpa sengaja dipegang-pegang atau di misalkan meja gitu, kita berbicara, dropletnya tanpa masker, droplet itu terkena di meja, mejanya dipegang. Nah, tanpa kita sadari, tangan kita memegang meja itu yang di situ notabene banyak virus. Nah, tanpa kita cuci tangan, tanpa kita melakukan kebersihan tangan, maka kita mengusaplah tangan itu ke wajah. Nah, di mana kita tahu COVID-19 penularannya itu bisa lewat mata, lewat hidung, dan masuknya itu bisa lewat hidung dan mulut. Nah, kita mengusap di situ kena lah. Makanya itu namanya kontak tidak langsung. Nah, cara penularannya bisa masuk ke air juga, seperti yang kemarin kita jelaskan bagaimana rantai penularan infeksi ya. Ternyata agen penyebab infeksi atau mikroorganisme ini juga bisa berada di air, termasuk ada di udara. Kalau misalkan ini bisa seperti Mycobacterium tuberculosis, itu kan memang dia bisa dikeluarkan lewat bicara, lewat batuk, ataupun bersin. Nah itu karena ukurannya dia lebih kecil, kurang dari 5 mikron, sehingga dia penularannya lewat udara. Jadi udara itu ternyata banyak sekali kuman atau mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, seperti itu. Terus kita menghirup udara yang ada di sekitar ruangan atau di lingkungan tanpa menggunakan APD, maka masuklah itu mikroorganisme ke dalam tubuh. Termasuk droplet, ini juga bisa lewat percikan, ya, bisa masuk, termasuk tinja, ini penyebab diare, kolera bisa lewat sini, atau vektor. Vektor ini adalah binatang atau hama penyebab penyakit ya, bisa apakah itu nyamuk, lalat. Nah, ini adalah vektor, bisa ditularkan lewat situ. Nah, ini adalah gambarnya, bisa lewat kontak langsung, bisa lewat udara, ya, tidak langsung, bisa lewat makanan, serangga, ya, hewan, ini bisa. Jadi bagaimana cara penularan mikroorganisme ke hostnya itu sendiri atau ke manusianya itu sendiri. Ya. Lanjut, Bu. Nah, ini adalah penularan penyakit infeksi. Ya, ini contohnya, contoh penyakitnya. Kalau misalkan dia kontak langsung, ini contohnya AIDS, itu adalah apabila ada hubungan seks di sana, ya. Ini bisa terjadi penularan. Nah, makan dan minuman bisa ini, ya, bisa contoh penyakitnya adalah ini, yang serangga ini, ya, ada malaria, DBD, ya. Terus kalau udara contoh penyakitnya adalah ini, ya, ada TBC, ada difteri. Nah, ini makanya kalau misalkan pasiennya itu penularannya diduga atau memang dia sudah ditegakkan TBC gitu, penularannya lewat udara, maka harus benar-benar dilakukan isolasi, penempatan pasiennya sebisa mungkin ditaruh di tempat di ruangan yang memang bertekanan negatif, atau setidaknya ada ventilasi sederhana, nanti ada di mana pertukaran ventilasinya itu ada 12 ACH per jam, atau setidaknya APD-nya itu juga harus diperhatikan, di mana kalau memang penularannya itu lewat udara, maskernya adalah N95 seperti itu, ya. Next, Bu. Nah, ini adalah jenis dan siklus organisme terkait dengan parasit. Nah, ini lebih spesifik ke parasit, ya. Jadi apa sih itu parasit? Berdasarkan arti kata, berdasarkan parasit adalah organisme yang hidup menumpang pada organisme yang lain untuk dapat
tempat untuk mendapat tempat duduk dan memenuhi kebutuhan nutrisinya, di mana dia akan mengambil nutrisi itu dari inangnya, jadi dari tempat yang ditempelinya. Nah, ini adalah ada jenis-jenis parasit di mana ada berdasarkan cara hidupnya. Ada namanya ektoparasit, itu adalah hidupnya pada permukaan tubuh atau kulit hospesnya. Hospes ini manusianya ya. Jadi jenis ini kebanyakan dari arthropoda atau biasanya sejenis insek ya. Jadi sejenis serangga seperti itu ya. Jadi dia hidupnya pada permukaan kulit, permukaan tubuh. Apakah dia itu nanti ini contohnya nyamuk, caplak gini ya. Saya juga belum pernah menemui caplak sebenarnya itu yang bagaimana ya. Lanjut Bu. Next. Nah, selain ektoparasit ada endoparasit di mana hidupnya di dalam tubuh hospes. Nah, contohnya adalah di dalam hati. Ini bisa fasciola, hepatika. Nah, ini ada di sapi ya. Jadi ini bentuk itunya parasitnya ya, bentuk parasitnya seperti ini. Memang ini cara melihatnya juga melalui mikroskop ya. Terus ini berdasarkan jumlah sel yang membentuknya ya. Ada jadi ada yang namanya protozoa, itu adalah parasit dengan satu sel. Ada metozoa, itu parasit dengan banyak sel. Nah, ini metozoa terbagi atas ada arthropoda dan helminths atau cacing. Nah, ini ya, ini contoh-contoh gambarnya ya. Kalau misalkan dilihat dari jumlah sel yang membentuknya ya. Jadi macam-macam ini terkait dengan parasit ini ya. Next Bu. Nah, ini kalau menurut kebutuhan akan hospesnya ya. Jadi ini hospes itu yang tempat apa ya istilahnya, dia itu nempelnya itu namanya hospes. Apakah itu bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, nah itu hospesnya ya. Ada yang namanya parasit oblik atau permanen. Ini parasit ini yang tidak bisa hidup tanpa inang. Contoh adalah tali putih ini lebih ke tanaman ya. Ada parasit fakultatif, ini adalah tumbuhan parasit yang menggantungkan bagian sumber energi pada tumbuhan inang. Parasit fakultatif masih memiliki organ fotosintetik yang berfungsi secara manual sebagaimana tumbuhan bukan parasitnya. Ini memang kalau ini lebih banyak ke tumbuhan. Bagaimana kalau menurut jumlah spesies hospes yang dihinggapi? Nah, ada yang namanya monoksen, adalah parasit yang menghinggapi satu spesies hospes. Ini adalah contoh parasitnya, ada Enterobius vermicularis. Nah, ini terus ada namanya poliksen. Itu kalau mono itu kan satu ya. Poliksen adalah parasit yang dapat menghinggapi berbagai spesies. Nah, ini contoh parasitnya. Jadi dia ini hanya bisa menghinggapi satu spesies, tapi kalau ini bisa menghinggapi macam-macam spesies hospes. Apa saja bisa dihinggapi ini ya, parasit Trichinella spiralis. Next Bu. Next Bu. Next. Ini nggak bisa ini. Ibu. Next. Bu Wiwi. Macet Bu. Ya. Aku gak bisa.
Dan Ya, nggak bisa lanjut. Iya, kok macet ini gitu. Next, Bu. Ibu gimana ini macet? sudah kelihatan? Halo? Sudah kelihatan? Iya. Iya. Ya, Bu, mohon maaf. Sudah, Bu. Saya mau pindah ke HP Ya. soalnya. Nah, sebentar. Ternyata tadi saya sudah ngomong tapi ter-unmute. Oh, JNJ. Jadi hospes ini ada 3 jenis ya, ada definitif, intermediate, dan ada reservoir. Di mana definitif ini adalah hospes, di mana parasitnya di dalamnya berkembang biak secara seksual. Terus ada intermediate, di mana parasit di dalamnya itu menjadi bentuk infektif, ya, sehingga siap menularkan kepada hospes yang lain. Dan ada yang namanya reservoir, yaitu hospes yang dapat sebagai sumber infeksi bagi manusia. Nah, ini adalah jenis-jenis parasit dan hospesnya ya. Ada Enterobius vermicularis ya. Ini memang bahasanya ini bahasa Yunani ya. Memang agak rumit ya nama-namanya ya. Lanjut, Bu. Next. Next, Bu. Ya, next. Macet lagi. Nah, ini. Hospes. Nah, ini ada tulisannya kecil ya. Enterobius vermicularis itu ada di usus besar manusia. Nah, ini adalah contoh ini ya, parasit ya yang ada di hospes ya. Ada ini yang di usus besar manusia di daerah sekung dan kolon ya, karena di sini terlihat nggak jelas ya. Terus ada Acinetobacter ini ya, usus halus terutama Yeyunum dan Duodenum. Ada apa ini ya? Nanti bisa dibaca sendiri ya, ini tulisannya kurang jelas di sini, terlihat kurang jelas ya. Duh, kok jadinya? Ya, Bu.
Bu nggak materinya? Aduh, bikin materinya kemana ya? Nggak kelihatan materinya, Bu. Bentar, Berlin. Iya. Bisa, Kak? Di Berlin, Kak. Mohon maaf, ini zoom-nya nanti ada batasnya, Bu. Nah, ini bisa ini. Coba. Coba tak share. Tapi nggak bisa.